Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nunung. Kita akan belajar tentang perbandingan bilangan pecahan, materi tema 5, subtema 2, kelas 3 SD. Materi pembelajaran kita kali ini yang pertama, perbandingan pecahan dengan angka pembilang sama. Yang kedua, perbandingan pecahan dengan angka penyebut sama. Yang ketiga, tanda kurang dari dan lebih dari. Dan yang keempat, mengurutkan pecahan. Yang pertama, perbandingan pecahan dengan angka pembilang sama. Pecahan dengan angka pembilang sama. Di sini contohnya ada sebuah coklat yang dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Seno makan 1 bagian kue coklat. Satu bagian dari 6 bagian yang sama, maka bentuk pecahannya adalah 1/6. Kemudian, kue coklat yang kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dian makan 1 bagian kue coklat. 1 bagian ini dari 4 bagian yang sama besar, maka penulisan pecahannya adalah 1/4. Jika kita lihat besarnya antara 1/6 dan 1/4, ternyata lebih besar 1/4. Maka 1/6 lebih kecil dari 1/4. Contoh yang kedua, ada buah naga yang dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Andi memakan 2 bagian buah naga. 2 bagian dari 6 bagian yang sama besar tersebut dapat kita tulis dalam bentuk pecahan 2/6. Kemudian buah naga yang kedua dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Mila memakan 2 bagian buah naga. 2 bagian tersebut berasal dari 8 bagian yang sama besar. Maka lambang pecahannya adalah 2/8. Jika kita lihat gambarnya, ternyata 2/6 lebih besar dari 2/8. Dari 2 contoh tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pecahan dengan angka pembilang sama, kemudian makin besar angka penyebutnya, maka nilainya makin kecil. Perbandingan pecahan dengan angka penyebut sama. Contohnya ada kue coklat dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Seno makan 1 bagian kue. Maka kita bisa menuliskan lambang pecahannya 1/6. Kemudian Dian makan 2 bagian kue coklat. Kita bisa menuliskan lambang pecahannya dengan 2/6. Jika kita lihat bagian 1/6 dan 2/6, ternyata 1/6 lebih kecil. Contoh yang kedua, buah naga dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Rian memakan 3 bagian buah naga.
ada 3 bagian yang dimakan, dari banyaknya bagian semuanya adalah 8, maka penulisan lambang pecahannya 3/8. Buah naga yang kedua juga sama, dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Sita makan 2 bagian buah naga. Karena 2 bagian dari 8 bagian semuanya, maka lambang pecahannya adalah 2/8. Jika kita lihat besarnya, maka 3/8 itu lebih besar dari 2/8. Dapat kita ambil kesimpulan, untuk pecahan dengan angka penyebut sama, makin besar angka pembilangnya, maka makin besar nilai pecahan tersebut. Yang ketiga, kita akan belajar tanda kurang dari dan lebih dari. Tanda kurang dari ditulis dengan simbol seperti gambar ini. Contoh soalnya 1/6 dan 1/4. Kita ingat bahwa jika pembilangnya sama, maka semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Maka 1/6 itu lebih kecil dari 1/4. Kita bisa menuliskan dengan simbol kurang dari. Seperti ini. Contoh lainnya, 2/7 dibandingkan dengan 2/5. Kita lihat pembilangnya sama, maka kita lihat lagi penyebutnya. Penyebut yang lebih besar angkanya, maka nilainya lebih kecil. Jadi 2/7 itu lebih kecil dari 2/5. Bisa ditulis juga 2/7 kurang dari 2/5. Kita bisa menuliskan dengan simbol seperti ini. Contoh yang ketiga, yang ini penyebutnya sama, yaitu 8. Maka kita lihat pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar. Karena di sini 3 itu lebih kecil dari 5, maka 3/8 kurang dari 5/8. Kita bisa tuliskan dengan tanda kurang dari seperti ini. Untuk lebih mudah mengingatnya, kita ingat bahwa kurang dari itu menunjukkan bahwa bilangan pecahan yang bagian depan itu bernilai lebih kecil. Karena lebih kecil, kita ingat dengan angka dengan huruf K. Kemudian tinggal kita hilangkan garis lurusnya sehingga terbentuk simbol kecil atau kurang dari seperti ini. Selanjutnya adalah tanda lebih dari, ditulis dengan simbol seperti ini. Contoh soalnya 2/4 dibandingkan dengan 2/8. Kita lihat di sini bahwa pembilangnya sama, yaitu 2. Kemudian kita lihat penyebutnya. Semakin besar nilai penyebutnya, maka nilai pecahan tersebut malah semakin kecil. Maka 2/4 itu lebih besar dari 2/8. Kita bisa menuliskan dengan simbol seperti ini. Kemudian yang kedua, 3/5 dibandingkan dengan 3/7. Ini masih sama ya pembilangnya. 3, kemudian penyebutnya berbeda. 5 dan 7 itu kita cari bilangan yang lebih kecil, yaitu 5. Maka 3/5 nilainya lebih dari 3/7. Kita bisa tuliskan dengan simbol seperti ini. Kemudian yang ketiga, ada 5 dan 2. Pembilangnya bernilai beda. Kemudian penyebutnya sama, yaitu 6. Jika penyebut sama, kemudian kita lihat pembilangnya. Jika pembilangnya 5 dan 2,
maka 5 itu lebih besar dari 2, berarti 5/6 lebih dari 2/6. Kita tuliskan simbolnya seperti ini. Untuk lebih mudah mengingatnya bahwa lebih besar bisa kita ingat dengan besar, huruf B, seperti ini. Kemudian tinggal kita hilangkan garis lurusnya, maka muncullah simbol ini. Yang keempat, kita akan belajar mengurutkan pecahan. Selanjutnya, kita akan belajar mengurutkan pecahan dengan pembilang sama. Ini contoh soalnya, kita harus mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke pecahan terkecil. Contoh soalnya seperti ini, 2/4, 2/8, 2/5, dan 2/6. Kita lihat bahwa pembilangnya sama, yaitu 2. Kemudian untuk penyebutnya berbeda-beda. Ada 4, 8, 5, dan 6. Masih ingatkah kamu bahwa jika pembilangnya sama, maka semakin besar nilai penyebutnya, maka nilainya malah semakin kecil. Jadi kita lihat di sini adalah angka penyebut yang paling kecil. Jika angka penyebut paling kecil, maka nilainya malah semakin besar. Di sini yang paling besar maka adalah 2/4. Kemudian 2/5, 2/6, dan terakhir 2/8. Ini urutan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Yang contoh kedua, kita mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Contoh soalnya, pembilangnya sama, yaitu 3. Kemudian kita lihat penyebutnya. Jika diminta mengurutkan dari yang paling kecil, maka kita cari angka yang paling besar, yaitu angka 7. Berarti nilainya malah kecil. 3/7, kemudian yang besar kedua 3/6, kemudian 3/5, dan terakhir 3/4. Nah, ini dia urutan pecahan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan dengan penyebut sama. Kita urutkan dari yang paling besar ke pecahan terkecil. Ini contoh soalnya. Penyebutnya sama, yaitu 9. Kemudian kita lihat pembilangnya. Semakin besar nilai pembilang itu, maka nilainya semakin besar. Di sini kita diminta mengurutkan dari yang terbesar. Maka yang paling besar adalah 7/9, kemudian 5/9, selanjutnya 4/9, dan yang paling kecil adalah 2/9. Yang kedua, kita diminta mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke pecahan terbesar. Contoh soalnya seperti ini. Penyebutnya sama, yaitu 7. Kemudian kita lihat pembilangnya. Kita cari bilangan yang paling kecil, yaitu 3. Kemudian 4, 5, dan terakhir 6. Nah, jadi ini urutan pecahan dari yang terkecil, pecahan yang terbesar. Terbalik antara dengan yang urutan dengan pembilang yang sama. Terima kasih telah mengikuti kelas Bu Nunung. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.